ABC yang siku-siku di titik B. Panjang AB sama dengan 3 cm, besar sudut A sama dengan 20 derajat. Hitunglah panjang sisi-sisi yang lain. Yang pertama, untuk menghitung panjang BC, kita gunakan tangen A. Karena tangen nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Jadi, tangen A sama dengan panjang BC dibagi panjang AB. Nilai A-nya kita ganti dengan 20 derajat. Tangen 20 derajat sama dengan panjang BC, sedangkan panjang AB-nya diganti dengan 3. Maka panjang BC sama dengan 3 kali tangen 20 derajat. Berapakah nilai dari tangen 20 derajat? Kita pergunakan kalkulator. Ya, inilah nilai dari tangen 20 derajat dengan menggunakan kalkulator. Nilainya ini. Kita ambil 3 tempat desimal, maka tangen 20 derajat sama dengan 0,364. Jadi panjang BC sama dengan 1,092. Selanjutnya kita hitung panjang AC. Untuk menghitung panjang AC, kita bisa menggunakan kosinus A karena panjang AB sudah diketahui. Bisa juga menggunakan sinus A karena panjang BC sudah diketahui. Atau kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena panjang AB dan panjang BC diketahui. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan nilai kosinus A. Kosinus dari sudut A, rumusnya adalah panjang AB dibagi panjang AC, atau sisi samping dibagi sisi miring. A-nya besarnya 20 derajat, kemudian panjang AB sama dengan 3 cm, maka bentuk ini diubah menjadi cos 20 derajat sama dengan 3 per AC, atau panjang AC sama dengan 3 per cos 20 derajat. Untuk menentukan nilai dari cos 20 derajat, kita gunakan kalkulator. Inilah nilai dari cos 20 derajat. Kita ambil 3 tempat desimal, maka panjang AC sama dengan 3 per, kita ambil di sini 3 tempat desimal menjadi 0,940, yang jika dihitung panjang AC sama dengan 3,191. Contoh yang ketujuh, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B, panjang BC sama dengan 6 cm, panjang AC sama dengan 10 cm. Hitunglah besar sudut A dan sudut C. Untuk menghitung besar sudut A, digunakan sin A. Mengapa? Karena sin A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan sudah diketahui sama dengan 6 cm dan sisi miring diketahui sama dengan 10 cm. Jadi sin A sama dengan BC per AC atau sama dengan 6 per 10, yang nilai desimalnya sama dengan 0,600. Untuk menghitung atau untuk menentukan besar dari sudut A, kita gunakan kalkulator. Kita menggunakan tombol yang ini, sin pangkat min 1, tertulis di sini. Maka jika sin A sama dengan 0,60, maka sudut A sama dengan 36,87 derajat. Dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Untuk menentukan besar sudut C, bisa digunakan nilai dari cos C.
Karena ini sudah diketahui, ini adalah sisi samping dari sudut C. Kemudian ini adalah sisi miring dari sudut C. Perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi samping dan sisi miring adalah kosinus. Atau kita juga bisa menggunakan sifat jumlah sudut pada suatu segitiga. Jumlah sudut pada suatu segitiga nilainya sama dengan 180 derajat, maka besar sudut C nilainya sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 36,87 derajat. Tetapi di sini kita akan menggunakan nilai dari cos C untuk menunjukkan penggunaan dari kalkulatornya. Nilai cos C nilainya adalah sama dengan BC per AC, atau cos C sama dengan 6/10, cos C sama dengan 0,600. Maka kita gunakan kalkulator, kita pakai tombol yang ada ini, cos pangkat min 1. Jika cos C sama dengan 0,6, maka besar sudut C sama dengan 53,13 derajat. Nah, teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Seorang anak mempunyai tinggi 1,5 meter. Ia menerbangkan layang-layang yang benangnya sepanjang 15 meter. Sudut yang dibentuk antara benang layang-layang yang terbang dengan garis horizontal adalah 30 derajat. Kemudian anak itu berkata, "Hai kawan, aku berhasil menerbangkan layang-layangku dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah." Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu.